Oke, oke, teman-teman, yang pertama perlu diperhatikan adalah satu, teman-teman tugas ini melanjutkan dari tugas yang sebelumnya. Kenapa saya pakai punya Intan biar agak kesinambungan. Nanti ambil filenya persis seperti ini. Yang terakhir adalah membuat info button. Nah, ini saya nggak tahu nih, Intan kayaknya kecil banget ya di posisi ininya mungkin 50% ya, atau 40 kali ya. Saya nggak tahu. Ya mungkin kadang-kadang beda komputer, beda ini. Ya ini maksudnya buat geser-geser ya. Ya, tapi Allah alam berapa nih. Tapi udahlah. Ya ini masalah kesukaan aja ya. Oke, ini ada yang perbankan kedua adalah kita mau bikin. Nah, dalam prakteknya apakah berhasil? Ya, kadang ada berhasil, ada enggak. Tapi yang penting teman-teman nanti nyoba ya. Kenapa? Karena saya juga kemarin semalam nyobain ada. Oke, terus habis teman-teman bisa open filenya, nanti bisa ambil file tambahan ada di sini. Ingat di VBA kedua. Ya, di VBA kedua nih, PPT bahan dashboard. Jadi kalau nanti dibuka, nanti akan muncul seperti ini. Ya, pilih enable editing. Oke, lanjut. Kita langsung aja teman-teman nanti siapkan ini. Ingat, kita mau bikin tab option. Kalau kemarin info button, sekarang tab option. Apa aja yang mesti dilakukan? Teman-teman langsung ke data yang ada di sini. Saya naikin dulu ke atas. Contohnya adalah region. Asumsinya region kalian nggak ada masalah. Oke, kalau kalian tahu, ini adalah basisnya revenue. Ini kita taruh di sini ya. Oke, ingat di sini ada dashboard, ini warnanya merah dan putih. Saya balik lagi ke region, teman-teman disuruh ngapain? Copy ini ulang. Jadi kalau kita ikuti di video ini, ya disuruh siapkan pivot table sales basisnya unit. Kalau kemarin adalah revenue, sekarang adalah unit. Kemudian peta di region basis unit dan grafik baris berbasis unit. Kalau kemarin adalah revenue, itu perlu diingat-ingat ya. Jadi gimana? Teman-teman tinggal ke sini, tinggal masukkan copy, taruh di sini, kemudian pilih paste. Ya, memang kayak gini. Terus kalian pilih ke design, nanti pilih field list, ya ke sini ya. Pilihnya bukan revenue, tapi unit. Ya, ininya diambil, di sini pilih unit. Kayak gitu ya. Ingat, jadi unit. Memang jadi ada dua. Kita karena mau bikin tab option. Mudah-mudahan nanti bisa jalan. Sebenarnya saya punya video untuk yang udah jadi ya. Maksudnya video, maksudnya filenya udah jadi, tapi biarin aja. Terus teman-teman sama lakukan yang sama. Kayak kemarin kita pilih sama dengan di atas, kemudian enter, terus pilih ke samping. Gitu ya. Kemudian pilih total unit. Pas di total unit, maka ini nggak bisa ditarik, tapi mau nggak mau satu demi satu. Mas, kenapa nggak langsung di sini? Karena kalau kita mau main peta di menggunakan peta otomatis, fungsi map, gitu ya, itu tidak bisa ketika ada pivotnya. Makanya grand total juga nggak terlalu tepat ya, kalau ada nanti bingungin. Ya, jadi kalau teman-teman yang kemarin kuliah mungkin pasti paham, oh nggak ada grand total sebetulnya. Kita kayak gini sama satu-satu. Untuk pembeda itu dikasih kode gitu ya. Oke, pilih sampai di ujung, nanti kamu pilih ya satu-satu ya. Jadi lakukan yang sama di benda berikutnya. Misalnya satu, sini sih, mudah-mudahan ini nggak ada errornya ya. Saya pilih gini, oke, kita pilih. Nah ini kayaknya kenapa bunyi karena rekam ya tampaknya. Emang berat ya kalau sambil rekamnya. Oke, baru kita pilih map. Nah, udah ya. Sama kayak kemarin, diingat-ingat format data series, kemudian pilih automatic, pilih namanya only region with data. Oke, bedanya apa? Untuk amannya, ini sebaiknya diidentifikasi dulu ini sebagai unit. Ingat, kita mau menampilkan dua buah data, unit. Ya, kalau yang sebelumnya ini buat jaga-jaga aja, buat bedakan atau dari awal kita sudah memberikan warna yang berbeda untuk ini. Ya, jadi dari awal ini kita udah warnain beda ya, istilahnya apa namanya kayak gini ya. Yang kemarin kita belajarin ada series option, misalnya ada two color, yang satunya adalah putih, cuman yang bawahnya adalah warnanya merah misalnya. Nah, untuk pembedanya ada filter atau tadi warnanya yang agak sedikit terang ya, karena kalau putih banget kayaknya apa namanya
seperti kurang kelihatan. Ya, suka-suka kita sih. Tapi yang satu biarkan seperti ini, ya. Satunya adalah seperti ini. Kemudian teman-teman lanjut ke sampingnya, pilih sales line. Kalau ini adalah posisi ini, apa namanya, posisi dari ini, revenue sama, lakukan yang sama oleh teman-teman, tinggal di copy aja, Ctrl C, taruh di bawah. Kalau yang ini nggak perlu kayak tadi. Kenapa? Karena nggak ada kaitannya sama si ini. Coba ini bisa nggak ya? Oh nggak bisa, belum ke copy ternyata ya. Copy dulu. Jadi sampai ini, sampai grand total, pilih copy. Kemudian nanti teman-teman bisa pilih paste. Cuman di sini adalah bukan revenue, tapi unit. Sama kayak tadi ya, pilihannya adalah unit. Ini dibatalkan, ya. Ingat yang di keduanya, jangan yang ini. Kalau yang atasnya nanti keganggu ya. Kita pilih unit. Sebentar, unit ada di mana nih? Kalau saya kelewat ya. Ya, unit. Nah, kayak gitu ya. Ini nggak keganggu, ingat ini tadi adalah revenue, terus kita batalkan ini. Ingat ya gitu, jadi siapkan dua benda ini, kemudian kamu pilih insert, pilih sama kayak tadi, pilih yang garis. Oke, kemudian jangan diklik, misalnya remove field, ini kosong, salah fatal ya, tapi bukan remove field, tapi di hide. Ini penting nih kalau ada ujian ini, berarti salah. Field button, ini nggak perlu. Oke, kemudian ini di delete, garisnya seperti itu. Kemudian di sini, teman-teman udah bisa kasih judul buat bedain aja sih sebetulnya, karena nanti kita mau timpa di satu tempat. Kemudian kalau teman-teman ingat, kita mau bikin persis kayak di sini nih. Nah, ya, nanti bisa panjang. Ini huruf gimana? Ini kalau mau kelihatan semua, hurufnya kita kecilkan. Ya tadi, apakah 9 atau ini dilebarkan. Ya, misalnya tadi kalibri yang ada di sini 10. Nah, oke, di sini nih. Sebetulnya makin ini juga makin, misalnya tiba-tiba di sini saya pilih 7. Nah, itu bisa. Juni, Juli, Agustus. Ya, gitu ya, itu teman-teman. Ini kita mau pakai, ingat kita pakai unit. Terus biasanya kalau kita amatin, lihat ada di titik di sini. Kalau mau bikin agak merah-merah gitu ya. Tinggal pilih nanti format data series. Ya, saya lupa nih, di format data series saya bukan nih. Ya, ada data garis, pilih gradient, sama kayak kemarin, ini saya buang-buangin. Saya buangin, saya buangkan. Di sini ada putih, pojoknya saya kasih warna merah. Ya, biar kayak semacam ini pilih merah. Nah, nanti kayak ada semacam grid-grid ya. Nah, biar lihat ada naik turun ya, istilahnya kayak gitu. Nah, nanti di sini bisa teman-teman pilih, ingat ini konteksnya unit ya. Nanti pilih di filenya, tapi pilih no field. Nah, cuman nggak kelihatan. Cocoknya emang buat di samping. Kenapa? Udah ya. Kemudian saya copy, dua-duanya pindahkan ke dashboard. Jadi persis seperti ini. Udah jadi gitu ya. Ingat, sub unit. Nanti kalau lupa-lupa tinggal dipilih. Nanti dipindahin ke sini. Nah, ditemenin nih. Jika dashboard revenue-nya dari unit ada 2. Oke, mudah-mudahan berhasil ya. Ini tadi karena saya kemarin semalam sampai nyoba bolak-balik, nggak tahu. Tapi yang penting nanti Mas kalau nggak berhasil gimana, nggak apa-apa. Yang penting teman-teman udah nyoba. Itu yang penting. Ya, saya tahu. Saya belum nemu di masalahnya di mana. Nah, ini karena agak, saya juga nih punya Inten kayaknya lebar banget tuh. Ya, tapi nggak apa-apa ya. Oke, ini sebentar-sebentar. Saya mau taruh di samping di sini. Oke, saya taruh nanti buat nemenin ini sebetulnya. Ini saya taruh dulu. Oh, Intan lebar ya di sini. Ingat, ini saya bikin unit. Ya, tapi saya taruh di samping buat jaga-jaga aja. Gitu ya, biarin aja dulu. Kayak gini, ingat ini unit. Nanti saya hapus bisa. Kalau ini adalah revenue. Ini basisnya kalau benar harusnya revenue. Karena datanya di sini cirinya apa? Di sini lebih gede, di sini cuman ribuan. Oke. Kemudian satu lagi, sesuai yang ada di ini, kemudian pilih sales line, pilih sales line, tapi yang di region. Ada region di sini. Oke, saya pilih di sini, saya pilih field, namanya no field. Ingat ini biru. Bisa dikecilkan sesuai dengan kebutuhan, sama kayak tadi saya copy pilih di sini. Nah, karena nanti
Nah, tadi Intan sebenarnya bisa di ini nih, Intan. Dicocok-cocokin nih, Chan. Tapi Intan terlalu gede banget, tapi nggak apa-apa sih. Ya, pokoknya kayak gitulah ya. Jadi teman-teman, siapkan dua benda ini. Ingat, ada dua benda. Saya sengaja taruh begini dulu, biarin. Karena nanti kalau berhasil, saya tunjukin yang berhasil. Udah, habis itu apa, Mas? Habis itu teman-teman lakukan yang ada di sini nih. Nih, siapkan 4 tombol revenue versus unit dengan shape. Oke, ya. Ingat, jadi habis tadi langkah-langkah yang kayak tadi, teman-teman lakukan shape revenue dengan unit. Caranya gimana? Ya, tadi yang ini di sini kita sengaja taruh, saya pilih insert, pilih illustration, pilih shape. Pilih yang ini nih. Karena dia bisa di apa ya istilahnya, di otak-atik ya. Saya copy di sini. Nah, ini udah ada bendanya, misalnya kita mau bikin button ya. Jadi kayak dibikin slim. Ya, jadi misalnya nanti kita tulis tuh. Dia misalnya apa? Revenue. Oke, revenue sama-sama revenue. Jadi revenue-nya ada dua. Ya, jadi kalau pas waktu ini kamu tinggal edit text. Namanya revenue gitu. Terus kalau ini kekecilan ya kamu di dalamnya Ctrl A gitu ya. Misalnya terus kok kayaknya kecil sekali ya. Bukan udah besar. Oh, sumpah kecil banget ya. Kalau saya ada geser, oke. Kecil hurufnya ya. Kok sebentar ini dalamnya berapa ya? Beneran segitu tuh. Oh, Intan yang angkanya besar-besar berarti ya? 12. Oh, Intan kayaknya dashboardnya besar banget ya kayaknya. Atau saya salah lihat tuh mata saya. Ya, seperti itulah ya. Intinya kayak gini, ada dua titik. Nanti teman-teman buat seperti itu ya. Nah, ini biarin aja lah ya. Ini ya kayaknya Intan besar-besar ya ininya apa area dashboard di sininya besar. Oke. Terus nanti bikin kayak gini, tapi usahakan bikin ya menarik ya. Jadi kalau kita lihat di sini warnanya kayak semacam ungu ya, kehitaman gitu ya. Jadi karena biar cocok sama eh, warnanya ya. Jadi kalau bisa sih warnanya agak-agak gelap gitu ya. Nah, kayak gini lah. Nah, kayak gini terus garisnya itu lebih cocok temennya putih. Ya, ada outline, pilih putih. Outline itu berarti garis ya. Oke, kemudian kamu copy lagi, teman-teman paste di sini. Sama-sama reviewnya, cuman yang satunya terang. Ya, yang satunya adalah terang. Maksudnya apa, Mas? Jadi di sini satunya gelap, justru yang satunya warnanya putih. Berarti kalau putih hurufnya adalah apa namanya? Hitam. Ya, atau putih. Kalau putih ya lawannya hitam ya. Atau lawannya pink ini. Kalau kita buka, nah seperti itu. Tapi kok saya bingung ya? Kenapa ya? Oke, kayak gitu ya. Kayak gitu. Kok saya merasa aneh ya? Jadi kalau kita lihat bendanya sama ya. Nah, kita taruh seperti itu. Kemudian kita copy. Nah, ini punya Intan kenapa ya? Kok saya nggak bisa dapat feel-nya ya? Oh, ya Intan bikinnya gede-gede ya. Oke, satu lagi bikin sama copy lagi, pilih paste, move here, copy here. Ah, nggak bisa ya. Bentar ya, pilih copy, pilih paste. Cuman satunya adalah unit. Kalau tadi dari ini, satunya adalah unit. Ya, sama kayak tadi, atau ini, pilih unit. Unit, ingat ya. Nah, revenue, unit. Ingat, jadi ada yang istilahnya, sebentar, oke, ini seperti itu. Sama-sama unit, sama-sama revenue. Ada yang gelap, ada yang terang. Intinya sih gitu ya. Ya, terus diapain, Mas? Langkah berikutnya adalah teman-teman silakan bisa ke VBA tab yang ada di sini. Ya, VBA tab yang ada di sini. Nah, ini kita mesti hati-hati ya. Dia tuh ada sebetulnya ada intinya kita mau lihat berubah otomatis ya. Terus apa yang harus dilakukan? Eh,
Nah, kita bikin tuh tadi ya, revenue, unit, sama-sama. Ya, tadi ada tab konten, revenue, line chart, sales revenue, dan map chart. Sebentar ya, tab kontennya itu, eh, jadi tadi button ya, tab konten, ada tab button. Jadi ini tadi yang karena tadi mau konekkan antara ini, ya, line chart sales, line chart sales, and merchant revenue, tab konten gitu ya. Oke, terus apa aja nih kita buat? Berarti kita kasih nama ya. Pertama, line chart. Line itu berarti garis gitu ya. Kita copy yang ada di sini nih. Ya, ingat line chart berarti garis ya. Sales revenue. Yang mana? Line chart itu ini. Nih, ini dia nih. Ingat di sini nih. Bukan ini. Kemudian pilih format selection pane. Cari dia ada di mana. Ya, ada di mana tuh? Kalau nggak salah di belakang, di bagian. Ya, berarti ini ya, teman-teman kontrol V ya, chart. Ya, jadi pas waktu diklik dia jelas nih ke benda ini. Ya, ini mudah-mudahan nggak error ya. Yang saya tadi nyoba semalam nyoba, aduh pusing banget. Tapi yang penting teman-teman tahu nanti bisa chart, ingat itu. Kemudian dibilang di sini juga ada namanya map chart. Ingat revenue. Berarti saya pilih copy aja karena saya nggak ini. Oke, sorry. Sama ya sebetulnya di sini nggak ada petunjuk ya. Nah, nanti ada petunjuk-petunjuknya. Ini kalau nggak salah dia terbalik. Dia lebih ke ini dulu nih. Nah, ada gambar-gambarnya ya. Jadi kalau lupa bisa lihat video atau lihat map ini. Ini udah ditunjuk-tunjukin. Ya, revenue sama-sama nanti itu. Ya, tapi saya coba kembali lagi tadi ke sini. Lihat map chart sales view. Maka yang saya lakukan adalah ke mapnya dia. Ya, lihat chart. Ya, kalau tadi bagan, maka saya tinggal pilih Ctrl V. Sebenarnya kalau kita amati nih bisa kayak manual ya. Kalau kita pilih hide, sembunyi dia. Nah, ini lagi kita kejar sebetulnya. Sebetulnya gitu. Tapi gimana caranya teman? Jadi kalau kita klik ini dia sembunyi sebetulnya. Nah, ini biar tahu ya. Jadi dia punya sembunyi. Terus untuk amannya ini kita deketin ke atas deh kayaknya. Ini bisa kita gerakin ke atas. Misalnya, sebetulnya kita bisa deketin ke atas. Oh, ke atas aja deh. Info button, map chart ya. Biar ngumpul sebetulnya. Line chart. Kita bisa direct dia. Ya, biar deketan. Nah, line chart ya gitu ya. Oke, kemudian kita lanjut lagi yang ada di sini. Sorry, kita balik ke sini. Sama kayak tadi, line chart sales unit. Mudah-mudahan sekali lagi, saya berharap ini nanti nggak ada kegagalan ya. Saya semalam, aduh, sampai pusing saya beneran. Ampun, ampun. Oke, yang satunya ini, yang tadi saya bilang. Oh, line chart kan ya. Sengaja saya warnain dulu. Cari bendanya tuh. Line chartnya mana? Nah, ini dia. Ya, ini. Maka kita pilih Ctrl V. Ya, ingat, klik. Sama kayak tadi kalau saya klik, harusnya disembunyi. Gitu ya. Itu maknanya. Oke, kemudian saya balik lagi ke samping, dia sembunyi di samping. Ini sengaja, biar ini ingat di sini yang lebih aman sini nih. Ini chart, kita pilih map. Ya, di situ juga ada sebetulnya. Map chart. Oke, map chart, Ctrl C. Kemudian chart ini, Ctrl V. Ya, kan deketan ya. Nah, ini contoh kayak gitu. Misalnya tadi kalau map misalnya bisa juga ya. Map revenue kita deketin nama ini gitu misalnya, terus dengan line misalnya. Jadi enaknya nanti kita gampang nyari lah intinya. Oh, mana ya yang ini gitu. Jadi teman-teman udah tahu ya. Kayak gitu ya. Jadi ada dua. Ingat kayak gini, map chart yang sebelahnya. Map chart berarti yang ini, lihat kalau line chart yang satu di samping ke klik. Sama kayak tadi kita pilih map chart unit, kalau saya klik itu sembunyi. Nah, ini kita lagi kejar nih. Ya, kita lagi bikin sembunyi dan nggak sembunyi lah. Intinya data-data tertentu itu bisa berubah. Ya, seperti itu. Oke, habis itu apa Mas tadi? Kita lanjut ke petunjuk di buku atau di sini. Di sini udah petunjuknya nih. Suruh kasih nama. Ada aktif dan inaktif.
Yang pasti kalau warnanya oranye inaktif, apa hitam ya, inaktif ya. Seperti itu ya, inaktif. Ya, tapi ini tadi saya berharap mudah-mudahan tidak ada kegagalan. Kok ke sono? Oke, di sini ada tap button. Tap button sales aktif. Ya, copy aja. Ada revenue, ada dua. Kemudian teman-teman pilih yang ada di sini. Sebentar. Ini benda ini rectangle. Ya, yang ini kan dia aktif ya, berarti yang putih. Rounded. Ctrl A. Misalnya saya dilihat mungkin amannya begitu ya. Tap button. Nah, ini kemudian ambil yang satunya lagi. Tap button yang ada di sini. Ingat, ada button sama-sama. Oh, ya, teman-teman boleh matikan kamera ya. Udah, sorry kelamaan. Boleh matiin kamera, silakan. Apa namanya, biar nggak ini. Silakan dimatikan kameranya. Windy, Vanessa Bintang, Deva, Nadia Shiva, Jolly Time, apa tuh? Nasya. Boleh dipadamin Zahra, Intan, Vanessa Bintang boleh dipadamin. Teman-teman boleh dipadamin kameranya ya, biar nggak capek juga. Steffi boleh dimatiin kameranya. Steffi dan sebagainya. Mudah ya? Boleh, oke. Saya kembali lagi. Ingat, sekarang tadi tap button self revenue. Saya coba padamin lagi. Boleh dipadamin di kamar Ctrl C lagi. Tap button self revenue inaktif. Kembali ke sini. Nih, ingat, satu ini kan sama-sama revenue ya. Ctrl A, saya delete, Ctrl V. Ya kayak gitulah. Nah, ini kalau sama ya, kalau kita klik, ya disembunyi, intinya kayak gitulah ya. Nah, saya nggak tahu kemarin. Intinya sekali lagi saya bolak-balik gagal. Tap button, sebentar. Ini tap button. Oke, benar. Oke, sekarang ke unit. Rectangle yang satunya, kita pilih lagi sama. Di ini juga ada ya, tinggal di copy ya. Tapi amannya mungkin dari sini. Tap button, aktif. Aktif itu yang putih. Tap button, ini. Ctrl A, Ctrl V. Terbalik. Bentar. Ini saya delete dulu ya, Ctrl delete V. Karena lihat dulu teksnya takut dia kesimpan. Kenapa di delete? Kadang-kadang khawatir. Ctrl C, Alt Tab, sorry. Ctrl A, ini saya delete, amannya gitu. Jadi sebenarnya sama kayak tadi kalau saya klik dia sembunyi, kalau ini udah ini gitu sih. Nah, ini yang tadi nanti akan yang agak ribet nih, jujur saya agak beberapa kali gagal semalam saya coba-coba ya. Kadang-kadang dosen pun sama ya belajar ya, nggak nggak tiba-tiba dia langsung bisa gitu ya. Nggak ya belajar teman-teman. Ini saya taruh. Nah ini kenapa saya pengen itu karena biar smooth ya. Jadi kalau bisa sama nih, makanya penting shape format tuh dilihat lebarnya berapa. Oh 122, oke 322. Ini saya deketin. Nah ini ketinggian dia 1, oke 1,22. Nah jadi kayak lebih slim ya. Saya nggak tahu nih apakah bisa dikurangin ya jadi 1. Oke, ini juga saya kurangin jadi 1. Nah gitu ya. Ini pepetin aja dia. Nah, oke. Nah, ini mudah-mudahan saya berharap banget bisa ya karena semalam saya jujur gagal bolak-balik, ampun ya. Kalau lagi kayak itu ya ya gitulah ya. Ini 3,1 ya tampaknya. Oke. Sama kayak tadi saya pepetin di samping sini. Saya ini ubah jadi 122, 1,22. Oke. Kemudian di sini adalah oke, kita kurangin kecil aja, turunin. Oke. Kayak gini. Ingat ini posisinya di sini, ini di sini dipepetin. Sama ya kalau kita mau tadi. Nah ini kadang-kadang kalau ini berarti layar ini ya. Ya hati-hati dalam ini. Nah ya gitu ya. Jadi teman-teman agak hati-hati. Jadi ada layout memang nih saya kalau misalnya kita mau bikin rata sama kayak tadi. Ini emang benar-benar cuma pelajaran mendesain ya.
Cuman ya gitu lumayan banget. Ini sama buat ngeratain apakah dia di tab. Nah, gitu tuh contohnya. Nanti kalau misalnya kita distribut horizontal, nah jadi disebutnya oke. Nah, ini contoh ya. Nah, ini kalau ini nanti kita bisa balikan kembali ke atas. Sebentar. Ya, ini ada saya tarik. Nah, ini pakai ini. Intan senang lebar ya Intan kamu. Ya, ini lagi pelan-pelan ya. Ini saya naikin pelan-pelan. Ini mudah-mudahan bisa. Oke, habis itu ngapain? Masang rumus. Seperti biasa di developer, pilih Visual Basic. Oke, pilihnya di mana? Ada di dashboard. Tinggal double klik. Nah, ini udah ya, Intan ada di sini. Saya kemudian copy yang ini. Kalau ini sebetulnya ada dua teknik ya. Ada yang satu button, jadi cukup satu dengan dua makro. Jadi satu tapan doang. Nah, mainnya warna di sini nih, pakai RGB. Jadi warnanya aja berubah. Jadi nggak perlu. Jadi pemahaman antara yang atas dengan yang di bawah ini tombolnya satu, tombolnya dua, gitu. Jadi itu ada makronya masing-masing. Intinya gitulah. Sedangkan kalau yang ada di sini cukup tombolnya satu, warnanya aja yang berubah-berubah. Jadi gelap, jadi putih dan sebagainya dan sebagainya. Mungkin nanti untuk ini teman-teman bisa nonton ya di video yang di Office Lab ya. Mas Coko nontonin aja. Oke, ini tuh button shape for tab button saya pilih di sini. Ya, ini saya ambil sampai ini dulu. Mudah-mudahan nggak salah. Saya jujur grogi juga ya. Taruh di bawah. Ingat posisi di dashboard. Karena mempengaruhinya di dashboard. Oke, saya pilih Ctrl V. Cuman berdasarkan pengalaman saya, ini titik-titik ini sih biasanya harus diketik ulang ya. Sepertinya ya. Oh sorry, titik dua. Allahu Akbar. Ah, ah. Nah, ini kalau model saya tuh, jadi saya nggak tahu apakah bisa langsung atau enggak, tapi kayaknya seingat saya, nah, saya spasi gitu. Dulu ketemunya cuma harus diketik memang. Mm, Mesti sabar ya runutin. Oke, oke, ini sama ya, tinggal di koma-komakan. Oke, ini websitenya. Buat amannya diketik ulang ya teman. Yang khususnya bagian koma-koma ya. Tapi mungkin saya nggak tahu apakah udah di komputer makin ke sini makin canggih, dia udah cukup aman, mungkin ya. Jadi makin canggih. Tapi saya ingat waktu dulu tuh saya error. Tapi ini saya nggak tahu ya. Tadi sekali lagi teman-teman, saya coba belajar ya, nggak keluar-keluar ininya. Oke, sub option kita ambil lagi yang di sini. Ingat, yang satu lagi sub display. Ingat ya, sub display tab search value. Kemudian end sub. Kita pilih di sini, sama pilih copy, pilih di sini. Oke, saya pilih Ctrl V. Sama buat jaga-jaga, walaupun saya lihat sih kayaknya ini aman ya. Sepertinya aman ya, sepertinya. Nanti kalau ini saya tunjukin yang berhasil. Saya berharap nanti teman-teman berhasil ya. Harusnya sama ya, aman lah. Sekarang ambil dari satu sumber ya.
Ini kalau agak lama, karena mastiin dia aslinya teman-teman yang ngetik ya, if gitu. Terus pastikan source-nya sama. Oh, oke. Kenapa nih? Revenue, oke. Tampaknya kekutip di revenue. Dia pun ngebaca itu sebetulnya. Nah, aman ya kalau nggak dengar dia kayak kita ngingetin itu beneran nyari koma di situ kayak kita bahasa kita gitu ya. Ini kalau ini gagal ya saya minta maaf ya. Tapi saya tunjukin apa yang udah berhasil ya. Oh, gagal gitu. Kadang saya nggak tahu masalahnya. Oke, kalau udah ini bisa ditutup ya, ingat yang ini saya tutup dulu. Saya pilih di sini. Ingat ini ya. Terus masuk ke assign makro ya. Ini masuknya revenue. Ya, jadi tab sales revenue ya ke revenue gitu. Saya pilih oke. Ini juga jatuhnya ke sign makro ke revenue. Hmm, sales revenue, oke. Sebelah atas sales revenue, oke. Saya pilih oke juga. Kalau ini sign makro, pilih unit. Saya pilih unit. Oke, sign makro unit. Unit. Oke, oke. Terus gimana Mas? Selanjutnya adalah sebelum kita nimpain dia nih. Ya, ini nimpa dia sebetulnya kayak menyembunyikan. Nah, makanya tapi ini biarin aja kayak gini. Ya biarin aja. Maksudnya apa? Biar tahu. Saya jujur nggak berani meyakinkan apakah ini akan berhasil. Ini juga begini. Intinya gitu sih. Nah, kalau dia benar, maka kalau saya ketik revenue, nah sembunyi. Ngerti maksudnya? Alhamdulillah nih berhasil nih. Ya, ini nggak bisa Mas. Kenapa? Ya nggak bisa. Berarti kamu klik yang ini. Nah, yang muncul unit. Paham maksudnya? Alhamdulillah berhasil nih. Punya Intan bener berarti nih. Mungkin laptop saya punya ini saya ya. Jadi kalau benar tadi seperti ini tar ini punya Intan saya klikin. Tar ini punya Intan kenapakah? Gara-gara ada ininya nih. Saya sebentar Intan. Nah, biar sembunyi loh. Ini Intan mau nggak jalan Tan? Nah, oke. Tadi buat packing aja ya. Buat sembunyiin dulu. Oke. Jadi bener kayak gitu. Terus gimana Mas? Kita pepetin dia. Jadi munculin dulu shape formatnya, pilih selection pane, ya selection pane yang ada di sini, buat cek nih. Nih lihat. Nah, kita munculkan. Gitu ya. Munculkan lecet subnya. Oke, biarin aja dulu. Ini kita deketin nih. Atau dia kita timpain ke sini. Oh, oke. Nah, ini emang ngedesainnya mesti. Tadi kenapa makanya dibilang kalau bisa ininya sama gitu. Ini udah agak-agak rumit nih. Saya tarikin ke atas, sebentar. Ini perbuatan sulit ya. Ini perbuatan sulit. Makanya, gitu ya. Intinya gitulah. Makanya tadi saya format kalau bisa bendanya sama gitu. Atau nih tadi ya, kita taruh di sini, amannya jangan baru ya. Jadi gini, sebentar ya. Ini karena nih mesti gak ketimpa ya. Terus sama kayak tadi kita naikin dulu ke kok ya Allah. Maksudnya gini ya teman. Tapi tadi nanti ada kejadian harusnya lawannya. Ya, ini kita taikin dulu sebentar. Yang ini biar nggak hide ke timpa ke ininya. Saya naikin ke atas dulu. Bukan cut ya, tapi timpain aja nih. Nah ini emang nih kalau mau ketemu tadi rata, ini tadi pakai save format ya, line-nya pilih top. Ini belakangnya ngikut lagi. Pokoknya cuman yang ada di belakang lah, intinya gitu ya. Biar, nah ini kenapa ini karena yang di kotak ini ngikut ya nih. Sebentar saya lepas dulu. Ya ini ya terus yes ini udah. Sebentar ya, saya butuh rapi nih.
Kontrol, kontrol, maaf ya teman-teman. Pilih shape, pilih alignment, pilih to top. Nah, mantap. Nah, punya Intan nih, Masya Allah, Tan. Keren punya kamu, Tan. Udah deh, kita tinggal pilih. Kalau kalau ini berarti dia revenue. Nggak, Mas, kenapa nggak bisa gelap? Karena putih itu menandakan lagi data revenue. Gitu ya, teman-teman. Kalau saya mau data unit, saya klik. Nah, kayak gitu. Terus untuk diperbaiki, di sini tadi pilih sama kayak tadi, pilih namanya no fill. Nah, bendanya sama. Tapi terus kalau ini udah oke, kita yakin, kita pilih delete. Terus nanti hurufnya kalau emang ini bisa dicocokin ya. Apakah 8 misalnya, supaya kelihatan. Gitu. Tinggal teman-teman yang, atau ini keren banget nih. Semalam saya, Masya Allah sampai nggak bisa tidur, Tan. Punya Intan langsung dikerjain sebentar, udah plek, 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 plek. Ini udah gitu aja. Rezekinya Intan nih. Ini pilih outline, pilih no outline. Oke, jadi kalau kerjanya, oh ini garisnya saya pilih no juga. Outline-nya pilih no outline. Oke, jadi kalau saya klik, kalau ini berarti data unit. Kalau saya butuh data revenue, saya pilih klik revenue. Nah, petanya merah. Kalau saya butuh unit, ini. Nah, jadi kayak gitu. Kalau saya mau tahu data ini, tinggal pilih, oh apa ya on time. Nah, oh apa yang disebut satisfaction. Nah, pin. Oke, itu aja materinya. Cepat kan ya? Ada pertanyaan? Gampang ya? Ada pertanyaan? Oke, tugasnya adalah itu dikumpulkan. Ini saya stop ya, berarti udah selesai. Jadi teman-teman, intinya kalau kamu berhasil adalah seperti tadi. Ya, jadi kalau ini berarti lagi unit, kalau saya mau ke revenue, tinggal revenue. Nah, ini berhasil nih. Karena mungkin dari source yang sama. Mungkin ya. Mungkin rekomendasi teman-teman tidak ngambil dari sini kayaknya ya. Nih, sebenarnya di sini ada juga nih. Cuman bisa jadi problemnya kita nggak tahu tab yang di bawah tuh ada berapa. Tadi saya ingat semalam tuh nyoba sampai itu nggak berhasil. Ini berhasil, alhamdulillah. Oke, jadi saya pikir ini saya stop.